Welcome to Halo Komnats, aku Ida Ayu Alitra Lasmi, boleh dipanggil Dayu As dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Halo, perkenalkan aku Bagas Yanuar dari IKOM Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalin nama aku Rain Kemacaro, tapi biasa dipanggil Cinos. Aku dari program studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Hai, kenalin aku Lia, mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Halo semuanya, kenalin nama aku Niwayan Anggita Skarayu Saputra. Aku akrab disapa Anggita. Aku merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Perkenalkan, nama aku Iputu Ananta Wibisana, biasa dipanggil Ananta. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Oke, kalau organisasi kampus itu sebenarnya ada banyak. Pertama pastinya aku masuk Himanika, kemudian aku juga bergabung di BSO Kim, Visip Udayana, kemudian bergabung juga di Pers Lini Masa, dan saat ini aku masih aktif sebagai media Udayana di bagian radio Udayana, dan juga aku aktif sebagai anggota paguyuban penerima beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Udayana. Aku join organisasi di kampus itu, pengalaman organisasiku join sebagai anggota di BEM Visip, dan juga sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi peran dan tanggung jawab saya pada saat saya menjabat menjadi staf P2K waktu itu departemennya adalah bagaimana saya dan tim saya yaitu mengembangkan potensi mahasiswa terutama di bidang karir. Dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa ini, aku dipercaya sebagai staf dari salah satu departemen pengembangan sumber daya mahasiswa. Periode kedua aku menjabat sebagai Ketua Himanika, dan mungkin tanggung jawabnya lebih besar lagi, lebih luas lagi, nggak cuma mikirin di satu bidang doang, tapi mikirin seluruh orang yang ada di organisasi tersebut. Oke, kalau aku tuh selalu megang prinsip, aku tuh selalu ingin berinovasi dimanapun. Jadi aku suka banget berkontribusi di bagian apa sih yang kira-kira belum ada nih, nah gitu. Aku suka banget nyobain hal-hal baru gitu. Dan dikarenakan aku berada dalam departemen yang mengurus mengenai internal dari organisasi ini sendiri, jadi aku lebih mengedepankan cara-cara yang mementingkan kekeluargaan dari organisasi ini. Kontribusiku nanti di Himanika bisa dilihat di akhir, tapi aku berharap juga dari ide-ide yang aku kembangkan bersama teman-temanku di Himanika ini bisa menjadi kontribusi yang baik lah untuk Himanika ke depannya. Adalah waktu pertama diwawancara menjadi anggota Himanika itu berkesan banget karena baru pertama kali masuk ke ruangan kelas terus disaksikan oleh semua kabit pak kabit itu kayak, Apalagi aku sebagai anak rantau di Bali, jadi selama setahun itu aku ngerasa kayak banyaklah nemu teman-teman baru, terus juga karena banyak proker-proker yang ada di luar kampus ya, itu juga menambah insight untuk mencari di mana tempat babi guling yang enak di Bali. Itu sih pengalaman yang sangat berkesan. Ketika kita, teman-teman anggota muda itu meronce gelang dan kita membawa hasil karya kita itu kemana-mana, jadi setiap ketemu sama teman-teman angmut jadi ingat gitu karena ada tulisan angmutnya. Sangat membantu. Kenapa demikian? Karena kita ini kan anak komunikasi gitu kan, dibilang pasti orangnya ekstrovert semua, padahal nggak sama sekali gitu kan. Aku pun juga orang yang kadang-kadang aduh capek deh nggak mau ketemu orang lagi gitu, sementara di Ormawa kan ketemu orang terus tuh ya, jadi harus ekstra tenaganya gitu. Sangat membantu karena menurut saya komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk kesuksesan dalam organisasi itu sendiri. Tentu saja karena di dalam ilmu komunikasi terdapat mata kuliah seperti DKV atau fotografi, hal tersebut dapat membantuku untuk terus mengasah skillku di dalam berorganisasi sehingga aku dapat bekerja sesuai tupoksiku secara lebih lancar.
Biasanya sih aku meluangkan waktuku untuk ngerjain tugas-tugas akademik itu, atau enggak aku selesainya di jadwal-jadwal kampus. Tentu saja hal yang aku bisa lakukan adalah melakukan skala prioritas di mana aku secara cermat dan teliti mengolah kembali apa yang menjadi prioritasku selama perkuliahan, apakah itu secara akademis atau secara organisasi. Itu yang paling terberat ya bagi Lia untuk menyeimbangkan antara waktu organisasi dengan akademis. Itu menurutku tantangan itu malah menjadi kayak apa ya, pemacu aku buat semangat gitu loh. Contohnya aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka ketemu orang kayak basa-basi, aduh halo belum kenal, jadi kayak ada melelahkan banget sebenarnya itu ya. Cuman karena Ormawa ini aku di-push untuk kenal sama semua orang. Aku cukup kaget dengan kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Jadi untuk aku bisa mengatur waktu itu sedikit susah. Lebih ke kalau misalnya aku menjabat kemarin sebagai ketua, tantangan khususnya adalah mengorganisir semua anggota tersebut agar menjadi satu padu, satu tujuan gitu. Di organisasi ini aku ngerasa banget membantu dalam mengatasi masalah waktuku yang berantakan. Aku mungkin lebih menekankan di soft skill aja karena Ormawa ini itu percaya nggak percaya meningkatkan critical thinking kita. Oke, kalau kesan kaget ya, culture shock kayak, oh gini ya Ormawa kampus gitu ternyata. Tapi setelah join, setelah kecebur langsung, seru banget, bener-bener unexpected banget gitu ya, in a good way aku bilangnya ya. Seru banget dan juga apa ya, jadi salah satu hal yang mungkin paling gak aku sesali selama aku kuliah di komunikasi. Kesannya seru sih, karena banyak teman-teman yang asik banget ya. Karena aku juga orangnya yang suka nongkrong gitu ya. Ini bisa memenuhi gitu kegabutanku di kos gitu. Kalau misalnya gabut apa, banyak gitu teman-teman yang ngajak, ayo nongkrong kampus, ayo nongkrong RTH, berangkat kita. Pesan dan pesan selama mengikuti organisasi pastinya sangat amat senang dan tentunya bersyukur karena bisa dipertemukan oleh orang-orang yang luar biasa hebat. Jujur, Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi pertamaku selama seumur hidupku aku belajar. Jadi ini adalah pengalaman yang baru untuk aku dan so far itu cukup seru dan aku sangat menanti-nanti. Organisasi itu asik banget teman-teman kalau kalian suka di dalam organisasi itu ya. Terus kesannya juga kita banyak sekali punya keluarga, banyak pemikiran-pemikiran baru yang kita dapatkan di organisasi itu karena banyak orang juga, jadi ide-idenya lebih luas lagi. Setelah itu juga Apa ya, membanggakan karena di 2 periode tersebut kayak aku bisa berkontribusi sedemikiannya sampai pada akhirnya membuahkan hasil gitu yang bisa terlihat kelihatan mata gitu. Itu kesanku seru dan bangga sih.